Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan, meminta ampunan dan bertaubat. Kita berlindung kepada Allah, dari kejahatan diri, dan keburukan amal perbuatan. Barang siapa yang ditunjuki Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkannya, maka tiada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi, bahwa tiada sembahan yang hak, selain Allah saja, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah, melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Pintu masuk setan ke dalam hati. Jangan banyak melamun, nanti kemasukan setan. Nasihat yang sering kita dengar ini memang betul, Al-Quran menegaskan hal tersebut. Setan memberikan janji, yang membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Walhasil, setan itu tidak menjanjikan kepada mereka, kecuali tipu daya belaka. Tempat mereka itu, ialah di neraka jahanam, dan mereka tidak memperoleh tempat lari daripadanya. Quran Surat An-Nisa, ayat 120-121. Setan, memang punya pintu yang luas, untuk masuk ke dalam hati manusia yang sedang ngelamun, alias berangan-angan. Bahayanya, jika setan sudah meraja dalam diri, seseorang akan sanggup melakukan apa saja perbuatan keji, dan mungkar, sebab, hasil ngelamun itu, akan menjadi sejalan dengan sifat jahat setan itu sendiri. Hati adalah, organ istimewa karunia Allah kepada manusia. Ia mudah terbolak-balik. Pada saat setan durjanan mulai merayap, ia mulai goyah. Hati juga ibarat arena perlombaan, antara setan untuk menguasainya, mereka akan sekuat tenaga menawan hati tersebut, dan membujuk si pemilik hati, untuk melanggar segala perintah Allah. Beruntunglah mereka yang berupaya menangkis godaan tersebut. Menurut para ulama, setan akan masuk, menguasai manusia melalui 10 pintu. 1. Melalui sifat bohong dan angkuh. 2 sifat inilah, yang amat mudah tersemai dan menyubur dalam diri manusia. Ia berawal dari ego manusia itu sendiri, yang lazimnya akan mudah hanyut, ketika dilimpahi kemewahan dan kesenangan. 2. Melalui sifat bakil. Setiap harta benda dan kemewahan, yang diperoleh adalah karunia Allah. Sepatutnya dibelanjakan ke jalan yang hak. Ia sepantasnya digunakan untuk membantu kesulitan hidup, orang yang memerlukan, melalui kewajiban berzakat atau bersedekah. 3. Melalui sifat takabur. Sifat ini selalu bersemayam dalam diri seseorang, yang merasa sudah memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Mereka lupa, bahwa kesenangan dan kenikmatan yang dikaruniakan kepadanya itu, bisa saja ditarik oleh Allah kapan saja. Allah berfirman, sesungguhnya, Dia tidak menyukai orang-orang yang takabur. Quran Surat An-Nahl, ayat 23. 4. Melalui sifat khianat. Khianat yang dimaksudkan, bukan saja melalui perbuatan merusak milik orang lain, tetapi juga, mengkhianati hidup orang lain, dengan tidak mematuhi segala bentuk perjanjian. 5. Melalui sifat tidak suka menerima ilmu dan nasihat. Rasulullah selalu menasihati para sahabatnya, agar menjauhkan diri masing-masing, daripada menjadi golongan manusia yang dibenci Allah. Yakni, golongan yang tidak suka menerima nasihat orang lain. 6. Melalui sifat hasad. Perasaan hasad, selalu diikuti dengan rasa benci dan dendam berpanjangan. Rasulullah bersabda yang artinya, hindari sifat hasad, karena ia akan memakan amalan kamu, sebagaimana api memakan kayu kering, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Melalui sifat suka meremehkan orang lain. Sifat ego manusia ini selalu akan lahir, apabila seseorang merasakan dirinya lebih baik jika dibandingkan dengan orang lain. Abu Umamah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda artinya, 3 kelompok manusia yang tidak boleh dihina, kecuali orang munafik yaitu orang tua, orang berilmu dan imam yang adil, hadis riwayat Muslim. 8. Melalui sifat ujub atau bangga diri. Menurut Imam Ahmad, Rasulullah bersabda yang artinya, jangan kamu bersenang-senang dalam kemewahan, karena sesungguhnya hamba Allah itu bukan orang yang bersenang-senang sahaja, hadis riwayat Abu Naim dari Miyas bin Jabal. 9. Melalui sifat suka berangan-angan.
Islam adalah anti kemalasan. Orang yang malas berusaha mencapai kesuksesan, akan dipandang hina oleh Allah dan manusia. Mereka lebih gemar berpangku tangan, dan menyimpan impian yang tinggi, tetapi amat malas berusaha untuk memperolehnya. 10. Melalui sifat buruk sangka, seseorang yang suka menuduh orang lain melakukan kejahatan, tanpa diselidiki terlebih dulu, amat dicela oleh Islam. Rasulullah bersabda yang artinya, kelak, akan ada seseorang berkata kepada orang ramai, bahwa mereka sudah rusak. Sesungguhnya orang berkata itulah sebenarnya yang telah rusak dirinya, hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mungkin, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon berikan komentar untuk video ini, maafkan atas segala kekurangan. Bila ada yang salah, mohon tulis di komentar, di mana letak kesalahannya. Semoga kita semua, selalu ada dalam perlindungan Allah, sehingga setan tidak bisa masuk ke dalam hati kita, dan semoga kita selalu bisa melantunkan dzikir dan sholawat di setiap hembusan nafas kita. Amin. Ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.